Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita akan membahas mengenai kemasan makanan dari plastik. Kemasan makanan itu apa ya? Kemasan makanan adalah wadah adalah tempat untuk mewadahi makanan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kenapa kemasan makanan ini perlu diperhatikan? Karena bahan-bahan yang membentuk kemasan makanan ini dapat, kalau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dapat terlepas dari kemasannya dan dapat bermigrasi, berpindah ke dalam makanan yang diwadahinya, dan kemudian dapat membahayakan, mendatangkan bahaya bagi kesehatan. Jadi kemasan makanan itu harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, plastik itu adalah satu polimer dari bahan kimia. Polimer itu apa ya? Polimer itu adalah satuan-satuan molekul yang pendek-pendek, namanya monomer ya. Jadi plastik itu terbentuk dari satuan molekul pendek-pendek yang namanya monomer, yang berhubungan, yang melekat satu sama lain secara kimia dan membentuk satu rangkaian yang panjang namanya polimer. Nah, polimer itu membentuk benda yang kita sebut plastik. Kalau digunakan secara tidak benar, maka monomer-monomer ini dapat terlepas dari plastiknya dan dapat bermigrasi ke dalam makanan yang diwadahinya. Nah, kita juga suka mendengar bahwa ada yang namanya mikroplastik. Kalau mikroplastik itu apa ya? Kalau mikroplastik itu adalah partikel plastik atau fiber yang besarnya kurang dari 5 mm. 5 mm itu adalah jadi 5 mm itu kurang lebih setengah sentimeter. Jadi mikroplastik itu tidak sama dengan monomer. Ya, monomer itu tidak bisa dilihat dengan mata. Ya. Jadi kalau mikroplastik adalah partikel plastik ya, menjadi bagian-bagian plastik yang pecahan-pecahan plastik yang besarnya kurang dari 5 mm. Ada juga mikroplastik yang kecil-kecil, yaitu yang besarnya kurang dari 1 mm. Juga ada yang namanya nanoplastik. Jadi tetap itu adalah partikel daripada plastik. Jadi partikel daripada plastik. Kalau monomer itu adalah molekul yang membentuk plastik, ya, yang membentuk plastik, dan monomer itu tidak bisa dilihat dengan mata. Ya. Jadi kita harus menggunakan kemasan plastik sesuai dengan peruntukannya agar monomer ini tidak terlepas ke dalam plastik yang diwadahinya. Untuk membentuk plastik kadang-kadang digunakan berbagai-bagai bahan lain agar plastik itu mempunyai spesifikasi tertentu. Misalnya agar plastik itu menjadi fleksibel, agar plastik itu menjadi lebih keras, ya, agar plastik itu menjadi lebih tahan panas misalnya ya. Jadi itu bahan-bahan yang ditambahkan kepada plastik juga dapat terlepas ke dalam makanan dan dapat bermigrasi ke dalam makanan juga dan bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Gitu. Jadi kadang-kadang untuk membentuk plastik seperti apa yang kita inginkan, kadang-kadang ditambahkan dengan stabilizer, juga ditambahkan dengan logam-logam gitu ya, agar bentuknya bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Nah, plastik ini yang untuk kemasan makanan kita kenal ada 7 macam. Ya. Jadi plastik ini, karena plastik ini dapat membahayakan kesehatan, maka di seluruh dunia mengatur untuk kemasan makanan dari plastik, maka diatur bahwa
semua kemasan makanan dari plastik harus mencantumkan kode daur ulang. Kode daur ulang itu terdiri dari 3 panah ya yang saling bersambungan membentuk sebuah segitiga. Namanya kode daur ulang. Nah, di dalam kode daur ulang itu ada angka. Jadi misalnya angka 1 itu adalah plastik polyethylene tereftalat yang namanya polyethylene tereftalat atau singkatannya PET. Jadi kalau kemudian nanti ada juga yang nomor 2 sampai dengan nomor 7. Kemasan makanan dari plastik itu terdiri dari 7 jenis gitu ya. Nah, kemudian selain ada harus mencantumkan kode daur ulang, juga semua kemasan makanan plastik harus mencantumkan kode tara pangan ya. Kode tara pangan itu terdiri dari gambar gelas ya dengan garpu ya. Gambar gelas dengan garpu itu namanya kode tara pangan. Nah, harus mencantumkan kode tara pangan. Artinya bahwa kemasan plastik itu bagus, baik untuk kemasan pangan ya. Jadi bukan untuk yang lain-lain ya, untuk kemasan pangan ya. Jadi terdiri dari kodenya itu terdiri dari logo tara pangan itu terdiri dari cangkir gelas dengan garpu di sebelahnya. Nah, kalau tidak ada logo tara pangan ini, dapat juga diganti dengan tulisannya food grade ya. Jadi artinya kemasan pangan yang kita beli itu memang sudah baik untuk kemasan pangan. Jadi kalau kita membeli kemasan pangan harus dilihat apakah memang ada kode daur ulang dan kode tara pangan. Bagaimana cara melihatnya? Jadi kemasan pangan yang kita mau beli, kemasan plastik yang kita mau beli, apakah dia botol ataukah kontainer ataukah wadah makanan yang lain begitu ya. Itu biasanya kode daur ulang dan logo tara pangan itu ada di bagian bawah ya. Jadi kita balik, nah di bawah itu kita bisa lihat kode tara pangan dan logo daur ulang, logo tara pangan dan kode daur ulang ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, di sana kita bisa tahu, oh plastik ini dari jenis plastik yang mana ya. Nah, kita bisa pilih apakah kita akan membeli wadah yang mana ya, yang aman bagi kesehatan, yang paling aman bagi kesehatan. Kalau kita ingin membeli misalnya wadah plastik untuk susu bayi, tentu kita pilih wadah plastik yang paling aman ya, yang bisa tahan panas, karena misalnya kita mau mewadahi susu bayi itu selalu hangat-hangat kuku atau diwadahi dalam suhu panas. Nanti kalau sudah hangat-hangat kuku diberikan kepada bayi. Jadi plastik itu harus bisa mewadahi susu yang panas itu ya gitu ya. Atau untuk wadah makanan bayi, misalnya bubur bayi juga biasanya diwadahi panas-panas, dan nanti kalau sudah hangat-hangat kuku baru diberikan kepada bayi. Jadi wadah itu harus bisa tahan panas ya. Kalau tidak, maka bisa melepaskan monomer sehingga nanti buburnya itu jadi tidak aman dan berbahaya bagi kesehatan. Nah, kita akan mempelajari satu persatu kemasan pangan dari plastik ini. Kenapa orang pilih plastik sih ya? Karena plastik ini adalah temuan manusia yang sangat banyak gunanya ya. Plastik ini fleksibel, kemudian ringan, tidak mudah pecah. Juga plastik ini juga tahan air. Kadang-kadang plastik ini banyak yang transparan, jadi kita bisa melihat isinya, mudah diwarnai, kemudian harganya juga murah dan kuat, dan tidak bisa berkarat ya. Kalau kita mau mewadahi sesuatu bentuk cair,
cairan itu kita tidak bisa mewadahinya selain dengan plastik atau botol dari kaca. Tapi kalau kaca itu mudah pecah. Kalau kita pakai dari logam, selain dia berat juga bisa berkarat, kecuali logam tahan karat. Ya. Nah, plastik ini adalah bentuk yang paling ideal ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau beli daging di pasar, nah kita tidak bisa mewadahi dengan kertas, mewadahi dengan kain ya, misalnya atau ada dari kain. Tapi kalau kita mewadahi dengan plastik itu memang paling ideal ya, begitu ya. Jadi memang plastik ini sangat berguna bagi manusia. Namun sayangnya yang terjadi adalah kita terlalu banyak membuang plastik itu sembarangan. Ya. Plastik itu sebetulnya adalah sebagian plastik itu dapat didaur ulang. Ya. Dapat didaur ulang. Nah karena itu sebetulnya tidak bisa dibuang sembarangan. Sebab kalau dibuang sembarangan, maka kita lihat saja sekarang ini ada cemaran mikroplastik, ada plastik di sungai-sungai, sungainya terhambat, di laut binatangnya ikan-ikan pada mati karena makan plastik ya. Jadi yang masalah dengan plastik ini adalah bagaimana kita membuang plastik ya, membuang kemasan plastik yang sudah tidak digunakan ya. Jadi tidak bisa dibuang sembarangan. Nah, jadi masalah plastik itu adalah masalah mengenai pembuangan yang sembarangan sehingga merusak lingkungan gitu ya. Jadi kemudian kita akan mulai dengan plastik yang pertama ya. Plastik yang pertama itu adalah segitiga daur ulang ya, yang di dalamnya ada angka 1. Itu plastik itu adalah plastik polietilen tereftalat. Ya. Polietilen tereftalat itu Anda bisa lihat di bagian bawah dari kemasan pangan itu ada segitiga daur ulang, di dalamnya ada angka 1 dan di bawahnya biasanya ada tulisan PET atau PT, polietilen tereftalat. Polietilen tereftalat ini jadi polietilen tereftalat ini supaya dia lentur, dia ditambahkan ditambahkan bahan kimia yang namanya ftalat ya. Dan untuk dia kemudian membutuhkan membutuhkan logam yang namanya antimon ya. Jadi polietilen tereftalat ini dapat melepas ftalat dan juga dapat melepas antimon atau kode kimianya adalah SB ya. Nah polietilen tereftalat ini salah satu plastik yang paling banyak digunakan di dunia ya. Jadi polietilen tereftalat ini dia kaku, kuat, transparan, kedap air dan kedap O2 ya. Jadi kalau kita mau mewadahi makanan, minuman-minuman soda, minuman-minuman yang ada jos-josnya begitu, itu bisa menggunakan PET ya. Jadi namun polietilen tereftalat ini tidak tahan panas ya. Tidak tahan panas, dia tidak boleh kena suhu panas lebih dari 60 derajat Celcius. Karena itu misalnya botol atau kemasan pangan dari polietilen tereftalat ini jangan digunakan untuk mewadahi pangan yang panas. Dan juga dia tidak bisa disimpan lama-lama ya. Jadi kalau kita punya botol minuman yang botol air mineral misalnya dari polietilen tereftalat, jangan disimpan lebih dari 1 tahun ya. Karena kalau disimpan diwadahi untuk wadahi barang yang panas atau disimpan terlalu lama, dia akan dapat melepas ftalatnya ya, bahan yang namanya ftalat. Nah ini kalau terlepas kemudian berdegradasi menjadi asetaldehid ya. Nah ftalat ini adalah endocrine disruptor, artinya yang dapat mengganggu
hormon, ya hormon endokrin, ya hormon reproduksi. Ya, ftalat ini dapat mengganggu hormon reproduksi dan dapat mengganggu, dan karena untuk ftalat ini digunakan juga yang namanya antimon atau SB itu dapat menimbulkan gangguan fungsi hati, fungsi ginjal gitu ya. Nah, tapi ftalat ini jika digunakan dengan seperti apa yang seharusnya, tidak digunakan untuk mengisi air panas, diisi dengan bahan yang panas, kemudian tidak disimpan sampai bertahun-tahun ya, itu aman-aman saja ya. Jadi dia hanya akan melepas ftalat ini jika dibuat untuk mewadahi pangan yang panas atau disimpan terlalu lama ya, lebih daripada 1 tahun gitu ya. Jadi endocrine disruptor ini jadi dia akan mempengaruhi hormon reproduksi ya. Polyethylene tereftalat ini banyak digunakan sebagai botol minum, kemudian botol minuman bersoda ya, minuman yang bersoda, kemudian juga bisa digunakan untuk wadah saus, kecap, kemudian yogurt, selai, sambal, macam-macam ya gitu. Jadi banyak digunakan botol dari polyethylene tereftalat, termasuk juga sebagian besar daripada botol air mineral. Nah, jadi kalau digunakan sesuai dengan ketentuannya, plastik polyethylene tereftalat ini aman. Namun wadah plastik polyethylene tereftalat ini hanya bisa dipakai 1 kali. Jadi jangan dipakai berulang kali. Jadi kalau Anda beli air mineral dari botol polyethylene tereftalat, setelah diminum airnya ya dibuang aja. Harusnya seperti itu begitu ya. Kalau dipakai lebih dari 1 kali, beresiko bisa terlepas bisa melepas ftalat dan antimon gitu ya. Itu adalah jenis plastik pertama, yaitu polyethylene tereftalat yang angkanya 1 dan tulisannya PET. Nah, jadi yang kedua itu yang kita akan membahas lagi yang kedua. Plastik nomor 2 adalah high density polyethylene. Dia kodenya adalah Anda bisa lihat di produk kemasan pangan yang Anda beli, dilihat di bagian bawah, maka ada tulisan HDPE dan angka 2 di dalam segitiga daur ulang. Jadi HDPE itu adalah high density polyethylene. High density polyethylene ini plastik yang tahan kelembapan, dia juga tahan panas, dia juga tahan pada suhu dingin ya. Jadi bisa sampai minus 80 derajat ya. Jadi kalau Anda mau simpen makanan di freezer, itu bisa menggunakan kemasan yang HDPE ya. Jadi dia tahan lembab, juga tahan kimia. Jadi HDPE ini tahan pada pada bahan-bahan yang asam, basah gitu ya. Juga kemudian tahan juga dengan benturan ya. Jadi HDPE ini tahan benturan. Jadi kalau misalnya dibawa terbentur-bentur satu sama lain, atau dia tidak akan pecah ya gitu. Jadi dia kuat, juga dia tahan lama. Jadi dia bisa bisa di reusable ya. Jadi bisa dipakai. Dia bukan seperti PET yang hanya bisa 1 kali dipakai ya. Jadi HDPE ini juga keras ya, tahan suhu tinggi itu sampai 120 derajat Celcius, sehingga HDPE ini bisa untuk bahan-bahan yang akan dipasteurisasi ya. Dipasteurisasi ya, bukan disterilisasi ya, dipasteurisasi. Jadi bisa untuk pangan yang bisa dipasteurisasi.
Kemudian dia juga HDPI ini mudah diwarnai, mudah dibentuk begitu ya. Kemudian permukaannya agak seperti berminyak, jadi waxy gitu ya, seperti berlilin gitu, jadi agak mengkilat gitu ya. Nah, ini juga banyak sekali digunakan untuk untuk makanan, misalnya untuk botol minuman ya, botol minum, botol susu, botol jus gitu ya. Kemudian kantong belanja ya, jadi kantong-kantong belanja gitu ya, banyak terbuat dari HDPE. Kantong belanja seperti kantong kresek atau kantong-kantong lain ya, tas-tas belanja gitu ya, yang dari plastik itu banyak dibentuk dari HDPE. Juga misalnya galon air minum ya, jadi dari HDPE. HDPE ini adalah salah satu kemasan plastik yang aman ya, yang dikatakan kemasan plastik yang aman ya. Jadi juga bisa digunakan di reusable ya, jadi bisa digunakan tidak hanya satu kali saja. Jadi kalau Anda punya kemasan dari HDPE itu bisa digunakan beberapa kali. Kemudian yang ketiga ini adalah polyvinyl klorida atau PVC ya. Jadi dia bisa kita lihat dari kode daur ulang berbentuk segitiga yang di dalamnya ada angka 3. Kemudian di bawahnya ada tulisan PVC. Mungkin Anda suka pikir ya, kok kedengarannya PVC seperti kayak pralon ya. Memang PVC itu selain dibuat jadi kemasan pangan, dia juga adalah plastik yang digunakan untuk bangunan ya. Jadi seperti pipa-pipa pralon yaitu terdiri dari PVC ya, polyvinyl klorida. PVC ini 57% terdiri dari klorin ya. Klorin, Anda tahu klorin ini adalah zat yang bersifat racun ya. Jadi PVC ini adalah kemasan pangan yang sangat berbahaya ya kalau sampai melepas monomernya ya. Monomernya itu yaitu vinyl klorida. Namanya vinyl klorida, itu mengandung 57% klorin ya. Juga mengandung timah hitam Pb, kemudian kadmium, kemudian logam Zn ya atau seng, dan dia bersifat karsinogenik kelas 1 ya. Jadi PVC ini adalah kemasan makanan yang dapat melepas bahan-bahan berbahaya dan dapat menimbulkan karsinoma atau kanker ya. Jadi ini adalah kemasan makanan yang tidak aman begitu ya. Jadi banyak negara di dunia yang tidak memperkenankan PVC itu menjadi wadah makanan. Namun di Indonesia sampai saat ini PVC masih bisa digunakan untuk kemasan pangan gitu ya. Jadi juga dia bisa melepas DH ya, DEHA, yaitu dietil hidroksilamin, yaitu juga adalah bahan berbahaya, dapat mengganggu hati, ginjal, dan dapat ya, jika dipanaskan lebih daripada 60, kena panas lebih daripada 60 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kena panas matahari di luar, itu kan panasnya cuma sedikit saja ya, itu bisa melepas bahan-bahan berbahaya ini ya. Jadi meskipun dia tuh tahan lama, tahan kimia, jadi sebagai suatu wadah makanan dia tahan lama, kuat, tahan bahan-bahan kimia gitu ya. Juga kuat gitu ya.
Tapi ya itu, PVC ini adalah kemasan pangan yang sangat beresiko jika digunakan untuk kemasan makan. Meskipun kalau digunakan sesuai dengan peruntukannya, itu masih diizinkan di Indonesia ya, meskipun banyak negara yang tidak lagi mengizinkan tidak lagi mengizinkan PVC ini sebagai bahan untuk mewadahi makanan sebagai kemasan pangan gitu ya. Kemudian PVC ini di dalam pembentukan plastik PVC ini juga menggunakan ftalat dan juga dia menggunakan BPA. BPA itu adalah bisphenol A. Ya. Itu juga bahan-bahan yang dapat mencemari ya. Jadi dapat mencemari pangan dan berbahaya bagi kesehatan. Gitu ya. Jadi memang, dan kemudian PVC ini adalah plastik yang sangat sulit didaur ulang. Kalau plastik-plastik yang seperti yang tadi, jadi PET, kemudian HDPE, itu adalah plastik-plastik yang mudah didaur ulang gitu ya. Tapi kalau PVC ini sulit didaur ulang gitu ya. Memang sekarang ini lebih banyak digunakan untuk bahan bangunan ya, sebagai sebagai yang kita kenal dengan peralon ya, sebagai pipa-pipa untuk bangunan ya. Tapi kalau digunakan untuk kemasan pangan, dia berisiko ya, berisiko untuk mendatangkan bahaya bagi kesehatan. Mungkin saat ini kita sudahi dulu penjelasan tentang plastik. Kita akan sambung dengan kemasan pangan dari plastik yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.